Segera kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar. Pendengar, pasien puskesmas di Karanganyar mengalami lonjakan pasca lebaran dan mayoritas karena penyakit degeneratif. Pendengar, pasca libur lebaran jumlah kunjungan puskesmas Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan tajam. Rata-rata setiap puskesmas di 17 kecamatan melayani 40 hingga 50 pasien per hari. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Dwi Rusharyanti mengatakan, angka tersebut merupakan hasil pemantauan terhadap 21 puskesmas yang tersebar di wilayah Karanganyar. Mayoritas masyarakat yang datang untuk berobat mengalami gangguan infeksi saluran pernafasan (ISPA) serta gangguan pencernaan ringan. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh perubahan cuaca serta pola hidup selama lebaran. Dwi menambahkan, selama masa libur lebaran seluruh puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan secara penuh. Sebanyak 21 puskesmas di 17 kecamatan beroperasi selama 24 jam dengan sistem piket tenaga kesehatan. Dia berharap dengan tetap dibukanya layanan puskesmas selama libur lebaran, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut kapanpun dibutuhkan. Harapannya, masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin. Polisi bongkar praktik pengoplosan LPG 3 kg di Tasikmadu Karanganyar, omset per bulan mencapai miliaran. Praktik dari penyalahgunaan gas LPG subsidi kembali terbongkar. Kali ini pengungkapkan bermula dari kecurigaan petugas di wilayah Tasikmadu Karanganyar yang kemudian mengarah pada jaringan dengan omset miliaran rupiah per bulan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengungkap praktik ilegal pemindahan isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 12 kg dan 50 kg. Kasus tersebut dipaparkan dalam konferensi pers Mapolda Jawa Tengah Jumat 3 April 2026 siang. Pengungkapkan dari berawal Kamis 2 April sekitar pukul 14.30, saat itu petugas yang melintas di kawasan Desa Buran Tasikmadu mencurigai aktivitas sebuah kendaraan dan pickup yang keluar masuk gudang sambil mengangkut tabung LPG. Kecurigaan tersebut terbukti setelah melakukan pemeriksaan. Di lokasi ditemukan praktik pemindahan gas LPG subsidi ke tabung non-subsidi menggunakan peralatan modifikasi, ungkap Direktur Rekrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Joko Julianto. Dari penggerebekan antaranya mengamankan 2 tersangka, 36 tahun warga Jebres Kota Solo, NA 31 tahun warga Gondang Rejo Karanganyar. Selain itu, pendengar turut disita 820 tabung gas berbagai ukuran, puluhan selang regulator modifikasi, timbangan, serta segel tabung. Menurut Joko, kedua pelaku menjalankan usaha ilegal tersebut secara mandiri dengan kapasitas produksi 200 hingga 300 tabung per hari. Dari aktivitas tersebut mereka meraup keuntungan 24 juta hingga 36 juta per hari, pendengar. Dan pula kali ini dengan total tersebut maka omset yang mencapai 1,08 miliar per bulan. Tidak hanya merugikan negara dari subsidi energi, praktik ini juga membahayakan masyarakat. Proses pemindahan gas dilakukan tanpa standar keamanan, bahkan isi tabung tidak sesuai ketentuan. Hasil pemeriksaan menunjukkan isi tabung tidak penuh, baik yang 12 kg maupun 50 kg. Ini jelas merugikan konsumen. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Pelindungan Konsumen. Mereka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga 500 juta. Polda Jateng menghimbau masyarakat lebih waspada terhadap peredaran LPG bersubsidi dengan harga tidak wajar. Polisi juga meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan. Pengungkapan ini berawal dari kepekaan di lapangan, serta harapan masyarakat juga ikut berperan mengawasi distribusi LPG subsidi agar tepat sasaran. Baik, sahabat Ciba semuanya, seorang anak berusia 8 tahun asal Dukuh Tasgunting RT 2 Desa Nangsri Kecamatan Kebak Keramat, Karanganyar dilaporkan hilang dari rumah pada hari Minggu 29 Maret 2026 pada dini hari. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, bocah berkebutuhan khusus tersebut sempat bermain air di perempatan selatan rumahnya sekitar pukul
02.30 waktu Indonesia Barat sebelum kemudian berjalan ke arah timur. Dan saat ini tim pencari dan pertolongan yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karanganyar melakukan penyisiran di sekitar rumah korban, area persawahan hingga aliran sungai Dam Colo Timur. Dari Kepala Pelaksana BPBD Karanganyar yaitu adalah Hendro Priyono mengungkapkan korban bernama Faiz Khairul Nizam berusia 8 tahun. Dan saat meninggalkan rumah, korban memiliki ciri tinggi badan sekitar 100 cm dan mengenakan kaos berwarna merah. Sahabat Swiba semuanya, Hendro menjelaskan, berdasarkan keterangan keluarga dan warga, Faiz memiliki kebiasaan keluar rumah baik itu di siang hari maupun malam hari, dan serta sering bermain air di sungai yang berada di selatan rumahnya. Adapun juga Hendro menambahkan sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, seorang warga sempat melihat Faiz bermain air di lokasi tersebut dan juga dari rekaman CCTV, korban kemudian terlihat berjalan ke arah ke timur. Adapun tim dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menyisir di sekitar rumah korban, menyisir di persawahan dekat rumah korban, dan menyisir di aliran sungai Dam Colo Timur dengan teknik mboyo sampai sejauh 1-2 km dan hasilnya masih nihil. Dan proses pencarian melibatkan berbagai unsur antara lain adalah Polsek Kebak Kramat, relawan setempat, relawan Sibat Desa Kebak, Destanawaru, serta BPBD Karanganyar. Informasi selanjutnya, fakta mengejutkan. Gunung Lawu pernah meletus 25 hari tanpa henti. Inilah faktanya. Pendengar, selama ini Gunung Lawu dikenal sebagai gunung yang relatif tenang. Berbeda dengan Gunung Merapi yang rutin menunjukkan aktivitas vulkanik, Gunung Lawu jarang yang terdengar mengeluarkan lava. Catatan sejarah justru menyimpulkan fakta yang berbeda. Gunung yang berada di perbatasan Karanganyar, Magetan, dan Ngawi ini ternyata pernah mengalami letusan besar, bahkan tergolong dahsyat. Arsip koran berbahasa Belanda, Surabaya Handelsblad edisi 30 Juli 1937 mengatakan, ternyata mengungkap sebuah hal yang menarik tentang Gunung Lawu di zaman dahulu. Dalam tulisan berjudul Frogre Eruption atau letusan yang lalu, dalam laporan tersebut dijelaskan, referensi tentang Gunung Lawu memang terbatas. Ensiklopedia Hindia Belanda hanya mencatat ketinggian gunung sekitar 3.265 meter, serta menyebut adanya letusan pada 1 Mei 1752 berdasarkan catatan ilmuwan masa lalu. Namun jauh sebelumnya, Lawu pernah menunjukkan aktivitas yang lebih dahsyat. Surabaya Handelsblad menjelaskan, pada abad ke-10, Gunung Lawu dilaporkan mengalami letusan besar selama 10 hari berturut-turut. Bahkan pada tahun 1442, letusan berlangsung lebih lama hingga 25 hari tanpa henti. Letusan tersebut disebut-sebut sebagai perubahan besar pada bentang alam di sekitarnya, hingga 2 kali mengubah landscape wilayah. Peristiwa dahsyat itu juga terekam dalam kisah kuno Karatabasa yang menggambarkan kehancuran besar akibat letusan Gunung Lawu. Namun, cerita tersebut disampaikan dengan nuansa simbolik, konon untuk menghindari kemarahan gunung agar tidak meletus kembali. Dalam kisah itu, Lawu disebutkan dengan nama Gunung Katong, yang berarti Pangeran Gunung-Gunung. Gunung ini bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Tengah, baik di sisi ukuran maupun ketinggian. Dalam catatan sejarah kuno, Gunung Lawu juga dikenal dengan sebutan Argodumilah, yang berarti puncak yang selalu diterangi. Julukan ini muncul karena pada masa lalu, puncaknya kerap terlihat bercahaya pada malam hari. Indikasi aktivitas vulkanik yang terus berlangsung meskipun tidak selalu meletus besar. Kawah sendiri diperkirakan berada di sisi selatan puncak dengan struktur cincin, sebagian masih dapat dikenali hingga kini. Baik pendengar, dan pemerintah Kabupaten Karanganyar mulai merealisasikan pembangunan infrastruktur melalui groundbreaking Jembatan Garuda. Program ini menjadi langkah awal dari puluhan usulan pembangunan jembatan yang diajukan sebelumnya. Wakil Bupati Karanganyar Ade Iliana menyampaikan dari total 31 titik yang diajukan melalui Komandan Kodim 0727 Karanganyar. Dan pada tahap pertama berhasil direalisasikan pembangunan 4 titik jembatan yang tersebar di 3 kecamatan.
Alhamdulillah dari tahap pertama disampaikan 4 titik jembatan di 3 kecamatan Kabupaten Karanganyar, Gondang Rejo 1 titik, Kerjo 2 titik, dan Jenawi 2 titik. Adi menegaskan pembangunan jembatan memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Jembatan tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi sarana penting bagi mobilitas warga. Sementara dari partisipasi masyarakat, ini menjadi kunci pembangunan daerah itu sendiri, sahabat Siba semuanya. Harapannya jembatan Garuda tidak hanya berfungsi tentang bagaimana fisik, tetapi simbolis bagi kemajuan daerah pula. Dari Kepala Desa Rejosari, Agus Supadianto menyampaikan bahwa pembangunan jembatan di wilayahnya, ia menjelaskan sebelumnya jembatan juga mengalami kerusakan parah akibat fondasi yang tergerus air hujan hingga akhirnya ambrol. Harapannya dengan kembali dibangunnya jembatan, juga sektor pertanian di wilayahnya dapat juga pulih dan pula berkembang lebih baik. Kecelakaan lalu lintas melibatkan kereta kelinci dan sepeda motor terjadi di Dukuh Beningsari, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kota Karanganyar pada hari Minggu 29 Maret 2026 pada pagi hari. Insiden ini mengakibatkan seorang ibu meninggal dunia, sementara anaknya mengalami luka dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Adapun dari peristiwa terjadi saat kereta kelinci melintas di jalan umum di arah Tasikmadu menuju Bejen sekitar pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. Dari Kapolres Karanganyar AKBP Arman Sahti melalui Kanit Gakum Satlantas Polres Karanganyar Ibda Faham Rosyadi mengungkapkan kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Honda Beat berplat nomor AD5458DHC. Sepeda motor itu dikendarai oleh Anggraini Puspitawati berusia 43 tahun, warga Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar, yang saat ini membonceng anaknya yang bernama Arka Kiandra Agung berusia 14 tahun. Sementara itu, dari kereta kelinci dikemudikan oleh Aditya Eko Nugroho berusia 27 tahun, warga Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang. Faham menjelaskan, kecelakaan bermula saat kereta kelinci melaju dari arah timur ke barat atau dari Bejen menuju Tasikmadu. Dan dari arah berlawanan, sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju di jalurnya. Namun, sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi kereta kelinci diduga mengambil jalur ke kanan hingga masuk ke lajur lawan. Dan akibatnya kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka serius di bagian kepala dan meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Karanganyar. Sementara itu, anak korban mengalami luka pada bagian kaki kanan dan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Dan polisi telah menerjunkan tim unit Gakum Satlantas Polres Karanganyar untuk melakukan olah TKP serta mengumpulkan keterangan dari para saksi. Namun dari Faham menyebutkan setidaknya 2 saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkapkan penyebab pasti kecelakaan tersebut. 4 jalur di Karanganyar rawan longsor. Pendengar, Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Karanganyar akan menambah rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor. Menyusul sejumlah kejadian bencana alam yang sempat menutup akses jalan serta meningkatnya kasus kecelakaan terutama di jalur wisata. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan di Sub Kabupaten Karanganyar Jalus Tio Bintoro mengungkapkan, langkah tersebut merupakan tidak lanjut dari inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Karanganyar Rudi Sutanto bersama Wakil Bupati Karanganyar Ade Eliana ke kantor di Sub beberapa hari lalu. Setelah sidak tersebut, di Sub langsung melakukan persiapan pemasangan rambu-rambu peringatan di 4 lokasi. Sebelumnya, keduanya juga mengecek rambu-rambu di kantor di Sub. Dalam kesempatan tersebut, Bupati berharap agar rambu-rambu yang sudah tersedia maupun siap dipasang dapat segera direalisasikan di lapangan. Hal ini bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat, baik warga Karanganyar maupun wisata dari luar daerah yang berkunjung ke kawasan wisata di Karanganyar. Dia menjelaskan, penentuan titik pemasangan rambu didasarkan pada rekomendasi dari jajaran Satlantas Polres Karanganyar yang telah melakukan pemetaan wilayah rawan kecelakaan dan bencana. Adapun 4 lokasi tersebut
yaitu jalur menuju Candi Cetho di wilayah Gumeng, Kecamatan Jenawi, kemudian Tanjakan Berjo di Kecamatan Ngaregoso menuju arah Candi Suko. Selanjutnya jalur baru Tawangmangu yang sebelumnya sempat mengalami longsor serta luas jalan di Gunungharjo yang terkenal rawan kecelakaan akibat turunan tajam. Menurut Jalu, pemasangan rambu ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan khususnya wisatawan yang belum familiar dengan kondisi medan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Karanganyar tunggu arahan resmi soal WFH ASN. Pemerintah Kabupaten Karanganyar belum menentukan arah kebijakan terkait penetapan dari work from home bagi aparatur sipil negara. Sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pertimbangan utama sebelum keputusan tersebut ditetapkan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Karanganyar Kurniadi Maulanto. Dan saat dijelaskan bahwa hingga kini kebijakan WFH yang beredar masih bersifat normatif dan belum disertai petunjuk teknis secara resmi di info terakhir. Menurutnya, Pemkab Karanganyar melalui badan organisasi dan perangkat daerah telah diminta berkoordinasi dengan Biro Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan kemungkinan kebijakan tambahan di tingkat provinsi. Hal itu tersebut juga rencana terkait kebijakan Pemprov Jawa Tengah yang akan memasukkan muatan lokal dalam rangka efisiensi. Ia menyampaikan bahwa kehati-hatian diperlukan agar implementasi kebijakan tidak menimbulkan kendala di lapangan, terutama terkait sistem kerja dan pelayanan publik. Meski sejumlah di daerah di Solo Raya disebut-sebut akan mulai menerapkan WFH pada pekan depan, Kurniadi menegaskan Karanganyar memilih menunggu keputusan resmi dari Bupati sebagai pemegang kewenangan. Kurniadi menambahkan dengan pendekatan dengan hati-hati, Pemkab Karanganyar berharap kebijakan yang diambil nantinya tidak hanya selaras secara regulasi, tetapi juga efektif dalam meningkatkan efisiensi tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, mulai 1 April 2026, pengelola jalur pendakian Gunung Lawu di wilayah Kabupaten Karanganyar resmi berada di bawah Perusahaan Umum Daerah PUD Aneka Usaha. Dalam pengelolaan tersebut, PUD Aneka Usaha tengah menyiapkan penerapan sistem e-ticketing. Sistem baru ini diharapkan mempermudah pendaki, meningkatkan keselamatan dan menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Gunung Lawu. Samidi, Direktur PUD Aneka Usaha mengatakan, jalur pendakian Gunung Lawu yang dikelolanya di antara lain melalui pos Candi Cetho, Cemoro Kandang, Pertapaan Pringgondani, dan Taman Saraswati. Samidi mengatakan e-ticketing menggantikan sistem pendaftaran manual yang selama ini digunakan. Samidi mengatakan, melalui sistem digitalisasi, pihaknya berharap mampu meminimalkan resiko kecelakaan dan mempermudah koordinasi dengan semua pihak terkait. Dalam layanan digital itu pula, pendaki juga bisa memilih layanan pendampingan porter sesuai dengan pengalaman dan kebutuhan. Sistem ini dirancang untuk mendukung keselamatan dan kenyamanan pendaki Gunung Lawu. Selain itu, sistem e-ticketing menjadi bagian dari upaya pembenahan kawasan. Samidi menyampaikan akan bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Pudam dan pengelola wisata, relawan untuk menjaga sumber air, memperbaiki jalur pendakian yang rusak dan menanam pohon di titik-titik kritis. Upaya ini ditujukan untuk menekan kerusakan lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem Gunung Lawu. Terkait dengan pengelolaan jalur pendakian alternatif atau jalur tikus, dia mengatakan akan tetap diawasi Perhutani. Langkah ini untuk mencegah pendakian menggunakan jalur ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan keselamatan. Dia mengatakan PUD Aneka Usaha akan fokus pada jalur resmi dan fasilitas pendukung, sementara Perhutani menindaklanjuti pengawasan jalur tidak resmi. Saat ini, pengelolaan jalur pendakian Gunung Lawu di wilayah Karanganyar berada di masa transisi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disporapar ke PUD Aneka Usaha. Samidi menambahkan di era digital, sistem registrasi pendakian akan sepenuhnya dilakukan secara daring. Pendaki tidak lagi melakukan pembayaran secara tunai di lokasi, termasuk kuota pendaki akan diatur melalui sistem registrasi daring tersebut. Pendengar, gudang triplek di Popongan Karanganyar terbakar api diduga dari oven. Kebakaran melanda sebuah tempat usaha pengolahan kayu triplek di Serut RT 3 RW 9, Kelurahan Popongan, Kecamatan Karanganyar, Kamis 2 April 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada bangunan dan material usaha.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, kebakaran terjadi di lokasi usaha milik Danang Budi Rianto 35 tahun. Berdasarkan laporan yang diterima, api pertama kali diketahui oleh seorang karyawan yang bernama Nawan. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh kondisi kayu yang terlalu kering saat proses oven, sehingga memicu api dan cepat merambat di sejumlah dalam bagian gudang. Akibat kejadian tersebut, bangunan tempat usaha berukuran sekitar 18 x 25 meter dengan konstruksi atap baja ringan dan galvalum mengalami kerusakan. Selain itu, sekitar 25 kubik kayu olahan dengan nilai ditaksir mencapai 40 juta juga turut terbakar. Tim gabungan dari BPBD Damkar TNI Polri, relawan penanggulangan bencana, serta warga setempat segera melakukan penanganan di lokasi. Api berhasil dipadamkan dan situasi saat ini dinyatakan kondusif serta terkendali. Hingga kemarin sore, total kerugian masih dalam proses penghitungan oleh tim terkait. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha pengolahan kayu, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama pada proses yang melibatkan panas tinggi. Telah kita ikuti Sepekan Warta Karanganyar.